RE Himalayan, yay. Nah, sebenarnya motor jebolan Royal Enfield ini masih terbilang anyar ya. Motor ini pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 2018. Genrenya motor ini memang spesifik dibuat untuk 2 medan. Nah, harganya juga nggak murah nih cuy. Motor yang punya mesin 411 cc ini dibanderol 100 jutaan. Karena pasarnya motor ini tuh segmented banget ya. Jadi masih wajar lah kalau misalnya orang-orang masih jarang nge-custom pakai bahan motor ini. Tapi kemarin Katros baru aja selesai ngegarap salah satu project dari bahan motor RE Himalayan ini. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Ubahan custom di motor ini, kita tetap mempertahankan habitat aslinya si Himalayan, di mana motor ini kan sebenarnya bisa dipakai di 2 medan ya, medan aspal dan non-aspal. Nah, untuk customnya sendiri, kalau kalian lihat desainnya ini kita bikin gimana caranya motor ini masih enak untuk diajak berpetualang sekaligus nyaman. Proses pembuatan motor ini kemarin kita memakan waktu sekitar 3 bulanan. Di bagian kaki-kaki ini menjadi fokus utama kami. Ini bagian kaki-kakinya kita upgrade dan untuk tinggi motornya sendiri ini agak kita pendekin ya, menyesuaikan dengan postur badan si pemilik. 50% bagian sasis standar ini kita buang semua dan kita ganti dengan sasis custom. Lalu kalau untuk bagian body-bodinya, hampir semuanya kita buat custom ya, atau handmade menggunakan bahan plat galvanis. Lebih detail seperti apa hasil dari project Himalayan ini, mendingan langsung aja kita lihat motornya. Ini dia. Oke cuy, sekarang kita mulai dari bagian kaki-kaki dulu nih. Nah, untuk bagian bannya, ini gue menggunakan ban tipe dual purpose dari merek Pirelli. Untuk variannya ini dari varian Scorpion ya. Untuk ukurannya yang depan ini adalah 120/80 ring 18, sedangkan yang belakang adalah ring 17, dia lebarnya atau ukurannya adalah 150/70. Lalu kalau untuk bagian velgnya sendiri, nah ini kita menggunakan velg aluminium, velg aftermarket dari merek TK. Ukurannya yang depan ini lebarnya 3,5 inci, sedangkan yang belakang 4,25 inci. Sedangkan kalau untuk bagian suspensi, yang bagian depan ini ya, seperti yang gua bahas di awal, kalau kita pengen bikin tampilan kaki-kaki di motor ini tuh makin keker. Nah, suspensi yang depan yang aslinya itu model teleskopik, sekarang kita ganti dengan tipe upside down. Nah, untuk panjangnya ini kita sesuaikan lagi karena yang aslinya itu kan dia lebih panjang cuy. Upside down ini sekarang udah kita pendekin supaya ngincar posisi duduk yang rendah juga gitu, menyesuaikan posturnya si pengendaranya. Lalu kalau untuk bagian depannya, ini kalau kalian lihat, ini gua pasangin juga cover shock karena ini kan upside down ya, untuk melindungi si bagian as shock breaker depan ini. Kalau misalnya kena kotoran, nanti oli sealnya bisa bocor tuh cuy, jadi dipasangin cover. Untuk bagian arem, kalau kalian perhatiin, arem standarnya si Himalayan itu kan dia cuman kayak pipa besi panjang yang lurus doang gitu kan. Nah, biar makin keker, ini gue udah ganti dengan arem yang bahannya aluminium. Ini dari copotan motor Yamaha. Sedangkan untuk suspensi belakangnya, ini juga kita custom. Kita udah nggak pakai lagi suspensi bawaan standar, kita ganti dengan produk aftermarket. Aslinya shock breaker ini untuk motor 600 cc. Sekarang kita masuk ke bagian body-body. Nah, kalau kita ngomongin body-body di motor ini, hampir semuanya kita buat pakai plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Nah, untuk bagian body-body yang kita buat, itu misalnya kayak bagian spakbor depan, bagian tangki, bodi samping, dan spakbor belakang. Nah, khusus untuk bagian tangkinya sendiri, desain tangki ini emang kita sengaja buat agak besar ya, karena kan memang aslinya si motor ini kan emang motor penjelajah gitu, jadi butuh tampungan bensin yang cukup banyak. Tangki custom ini sekarang bisa menampung kurang lebih 15 liter bensin lebih. Untuk bagian tutup tangkinya sendiri ini kita tetap masih mempertahankan bawaan aslinya. Ini kalau untuk bagian sasis yang kita rubah ya kemarin, jadi frame yang ini tuh tetap orisinil, cuman frame yang di atas ini kita udah potong semua, kita ganti baru. Aslinya tuh frame-nya dia kayak tangga gitu cuy, dari rata terus tiba-tiba langsung naik gitu tinggi. Nah, ini sekarang jadi udah kita potong, kita bikinin flat, terus belakangnya agak naik. Untuk material pipanya ini kita menggunakan bahan pipa besi ukuran 1 inci. Lalu kalau untuk bagian lampu-lampunya, nah bagian headlamp ini gua pasangin lampu tipe LED ukurannya 5,75 inch. Lalu kalau untuk di bagian headlampnya ini gua tambahin
grill cuy. Jadi biar makin kental aura motor adventure-nya. Untuk bagian lampu sennya ini gue pakai lampu sen aftermarket, dan untuk lampu belakangnya gue pakai tipe LED yang posisinya gue taruh di bagian spakbor belakang. Karena motor ini adventure, jadi kita juga nambahin lampu tambahan ya, sebelah kiri dan kanannya ini pakai lampu LED. Fungsinya sih sebenarnya simple ya, untuk memberikan cahaya yang lebih luas, ngebantu dari cahaya headlamp. Terus biar nambah aksen-aksen motor adventure juga gitu ya. Ini kita tambahin, sebenarnya sih yang bagian belakang ini fungsinya untuk ngelindungin kaki si boncengan supaya nggak kena si silencer ya. Karena silencernya kan sekarang kita pindahin ke atas. Tapi nggak cuma di belakang doang nih cuy. Di bagian depan ini juga udah kita bikinin bentuknya ya agak-agak nutupin bagian samping mesin gitu ya. Dan ini pakai besi bolong-bolong gitu. Jadi nambah kesan gagah sih menurut gua. Nah, kalau kita ngomongin motor dual purpose itu biasanya punya posisi duduk yang tinggi ya. Nah, gue penasaran nih naik motor ini. Ini jujur aja motornya buat gue agak tinggi, apalagi tinggi badan gue yang cuma 150 ya lebih lah ya, 160-an gitu. Kan kita naikin ya. Nih jinjit parah sih ya. Tapi emang harusnya kalau kita naik motor dual purpose kan dimanapun juga pasti jinjit kan. Nah, secara posisi duduk untuk setang menurut gue ini masih nyaman banget karena emang nggak terlalu rendah. Terus posisi duduknya juga masih oke lah buat gue yang tinggi badannya 160-an ya. Cuman ya itu dia, ketika kaki gue turun itu pasti jinjit. Sama motor ini tuh punya bobot yang lumayan berat ya untuk ukuran motor 500 cc. Salah satu yang menarik di motor ini menurut gue adalah grafis di bagian bodi-bodinya ya. Nah, ini bukan hasil desain gue secara murni, tapi ini desain dari temen gue, dari Mas Toro Prian. Nah, thank you banget Mas Toro yang udah ngebantu bikin stripping atau desain grafis di bodi Himalayan ini. Untuk pilihan warnanya sih menurut gue ini keren banget ya, elegan tapi nggak jadi kayak kelihatan terlalu motor adventure banget gitu. Karena di sini ada warna biru muda, warna abu-abu, dan warna putihnya. Terakhir bagian knalpot nih cuy. Seperti yang kita tahu ya, motor ini walaupun dibekali dengan mesin 400 cc, cuman dia itu satu silinder. Jadi pipanya itu hanya keluar satu pipa dari bagian mesin gitu kan. Cuman di sini ada request tersendiri dari ownernya, di mana di bagian silinsernya itu ownernya minta dibikinin jadi dua. Nah, untuk itu dari yang di depan itu satu pipa, di bagian tengah sekarang kita udah cabang menjadi dua pipa. Jadi kalau dilihat dari belakang sekarang silinsernya ada bagian kiri dan bagian kanan. Konstruksinya sendiri juga ini kita rubah total ya. Aslinya knalpot motor ini tuh konstruksi knalpotnya ada di bawah cuy. Nah, sekarang pipanya itu kita pindah ke atas. Untuk material bahannya ini kita pakai bahan stainless steel, jadi udah anti karat. Nah, penasaran sama gimana suaranya? Kita nyalain ya, sekalian kita test ride motornya. Yuk. Gimana cuy suaranya menurut kalian? Menurut gue sih masih cukup oke ya, walaupun ya nggak stereo banget karena ya malum lah satu silinder. Tapi menurut gue ngebassnya dapet, ngebassnya udah cukup pas, terus ada sember-sembernya dikit lah biar kayak suaranya tuh nggak terlalu halus, jadi agak-agak gahar gitu. Itu dia ubahan yang kami lakukan di RE Himalayan 411 cc ini. Pas banget ya gue nyebutin cc-nya ya. Biasanya masuk ke kelas 500 cc sih cuy. Nah, gimana menurut kalian soal ubahan custom kali ini? Silahkan tulis di kolom komen. Oke cuy, jadi langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut.